Shalom. Eh, saya diminta untuk bicara tentang family discipleship. Ya. Nah, mungkin banyak orang berpikir bahwa memuridkan atau menginjili anak-anak kita itu sesuatu yang harus dikerjakan oleh gereja. Tetapi sebenarnya tidak, ya. Karena pemuridan menjadikan anak-anak kita menjadi anak Tuhan yang rohani itu dimulai dari rumah kita sendiri. Ada satu istilah yang berbunyi demikian, like father, like son, like mother, like daughter. Ya. Ungkapan umum ini telah terdengar puluhan tahun yang lalu mungkin. Kenapa? Karena ketika kita menjadi orang tua, kita diberi kesempatan untuk menjadi orang tua yang melahirkan anak-anak dalam pernikahan kita, maka semua tingkah laku, sikap, kebiasaan kita itu sudah ada jurinya. Jurinya siapa? Jurinya bukan tetangga kita, tapi jurinya adalah anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kita. Dan itu menjadikan kita sebagai orang tua tidak mudah. Ya. Ketika kita share tentang firman Tuhan, ketika kita minta anak-anak kita serius dengan Tuhan, dia akan melirik kita dan dia akan berkata, how about you? Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan mama? Bagaimana dengan papa? Ya. Mereka tidak menuntut banyak, tapi mereka lebih menuntut apa yang disebut dengan contoh. Ya, contoh. Sikap dan kebiasaan telah dilihat dan diamati oleh anak-anaknya sejak kecil. Bahkan ibu-ibu yang mengandung anaknya, sebelum dia sempat lihat wajah anak yang dikandungnya, dia sudah dinilai oleh anak dalam kandungannya. Ya. Jadi saya selalu berkata bahwa menjadi ibu itu menyenangkan, membahagiakan, tetapi menjadi ibu itu tanggung jawabnya besar sekali. Ya. Kenapa Allah memerintahkan Musa untuk mengajarkan berulang kali perintah di dalam Ulangan 6 ini? Kita akan baca Ulangan 6 ayat 1 sampai yang ke-9. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Saya tekankan beberapa poin yang penting. Ya. Jadi inilah perintah dan untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi. Ini penting. Ya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu, maka dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia. Ini poin penting. Supaya baik keadaanmu. Jadi ini efek ya. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Dan ini berkat. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu. Di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ini poin penting lagi. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang.
kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kalau berbicara tentang discipleship, kita tidak bisa keluar dari bab ini. Ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 1-9 itu dikatakan apa? Inilah perintah. Yang disebut perintah itu berarti harus dilakukan, harus dijalankan. Tidak ada kompromi, tapi harus dilakukan. Ya. Di tempat di mana kita tinggal, jadi itu menunjukkan pentingnya pendidikan dari rumah. Disiplin for disciple. Seorang murid harus belajar untuk disiplin. Ya. Begitu juga kita sebagai orang tua. Kita diminta untuk belajar secara disiplin kepada siapa? Anak-anak kita. Ya. Karena itu saya mulai dengan introduction tadi berkata apa? Ketika kita menjadi orang tua, kita dinilai oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Jadi kalau Anda mau bertanya bagaimana kehidupan seorang hamba Tuhan, tanya anaknya. Jangan tanya tetangganya. Ya. Karena anak itu yang tahu 24 jam bagaimana kehidupan orang tuanya. Ya. Pendidikan dari rumah itu penting sekali. Ya. Apa yang diajarkan? Kapan itu diajar? Diajarkan seumur hidupmu. All your action and your life. Itu penting. Apapun. Everything. Ya. Anak-anak dan cucu-cucu kita diminta apa? Untuk hidup takut, honor, hormat kepada Allah. Bagaimana anak-anak belajar untuk hormat? Kalau dia tahu bahwa kita menghormati Tuhan. Ya. Hormat akan Tuhan Allahmu. Harus diajarkan, dimuridkan oleh orang tuanya. Karena itu diperintahkan kepada orang tua, bukan kepada tetangga, bukan kepada babysitter. Tetapi Musa dengan tegas berkata, engkau harus mengajarkannya berulang kali. Tidak bisa sekali, berulang kali. Kita menghadapi anak-anak kita seperti Anda sebagai guru menghadapi murid-murid di sekolah. Ada yang anak diajarkan sekali ngerti. Ada yang ngerti tapi tidak bisa nurut. Ya. Dia harus melalui satu proses panjang. Begitu juga anak-anak kita. Ada orang tua yang melahirkan anak-anak yang simple sekali. Ya. Tapi ada yang strong will, berkemauan keras. Dan ini menguras tenaga kita. Untuk apa? Untuk mengajar anak-anak disiplin. Ikut, nurut. Ya. Dan kita tidak bisa mengajarkan disiplin itu sekali. Dan kalau anak sudah tidak bisa menurut, kita lepaskan. Nggak bisa begitu. Karena itu satu perjuangan panjang. Ya. Karena itu discipleship family itu dimulai dari keluarga. Bukan di sekolah minggu, bukan di sekolah Kristen, tetapi di dalam rumah tangganya. Ya. Dan ini satu tugas yang penting sekali dan Musa berkata apa? Engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Perintah tersebut diikuti dengan cara apa? Setia. Kalau kita sekali gagal, kita tidak bisa menyerah. Kita harus mulai ulangi lagi. Berulang-ulang supaya apa? Supaya ada efek.
Efeknya apa? Efeknya luar biasa. Tuhan berkata apa? Supaya engkau diberkati di negeri di mana engkau tinggal. Dan itu efek. Ya, itu efek. Supaya panjang umur dan keadaan itu menjadi keadaan yang baik. Baik itu apa? Good. Good itu apa? Segala sesuatu baik sekali keadaannya, ya. Itu berarti pemeliharaan Tuhan jelas dan Tuhan akan membiarkan kita menikmati susu dan madu. Di tempat di mana Tuhan menggiring kita dan menempatkan kita. Ya. Dan Tuhan tidak hanya memberi sekedar makanan dan pemeliharaan, tapi Tuhan memberikan yang berkualitas baik. Itu luar biasa. Coba kita baca Amsal 19. Amsal 19 ayat 16. Ya. Amsal 19 ayat 16, kita akan coba baca ke sana ya. Nah, Amsal 19 ayat 16 yang berbunyi demikian. Nah, okay. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Ayat ini tegas, ya. Ayat ini jelas. Ayat ini tidak kompromi. Tuhan berkata apa? Siapa yang berpegang pada firman, pada kebenaran, itu akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman, dia akan mati. Nah, Bapak Ibu, apa artinya orang menghina firman? Mungkin kita berkata, oh kalau ada seseorang yang menginjak-injak Alkitab, itu menghina firman. Bukan, Bapak Ibu. Ya. Orang yang menghina firman adalah ketika kita tidak menghargai firman Tuhan. Nah, saya seringkali melihat orang di dalam gereja, ketika firman Tuhan diberitakan, dia ngobrol dengan orang lain. Ketika firman Tuhan diberitakan, mungkin dia buka YouTube, buka hal-hal lain di dalam di dalam HP dia. Saya tidak tahu. Tetapi itu mengajarkan kita bahwa kita sedang tidak menghargai firman Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu berkata habisnya firman Tuhan yang disampaikan enggak menarik misalnya. Tuhan tidak berkata kita menghormati dia kalau firman Tuhannya menarik. Ya. Hajarlah anakmu selama itu masih ada harapan. Coba kita baca Amsal 19 ayat 18 ya. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Ya. Hajarlah anak selama masih ada harapan. Dan saya hanya berpikir ketika kita duduk dengan anak yang masih kecil di gereja, kemudian dia lihat papanya main game, sementara firman Tuhan diberitakan. Atau ketika kita memuji Tuhan, dia lihat papa mamahnya tidak buka suara. Dan anak-anak sedang belajar. Ya. Apakah kita menghormati Tuhan atau tidak? Seringkali kita berkata, ayo ke sekolah minggu, ayo ke sekolah minggu. Tetapi ketika anak kita melihat kita di gereja, kita sedang tidak menghormati Tuhan. Maka itu bukan discipleship. Kita sedang tidak mengajar anak-anak, memuridkan anak-anak menjadi anak Tuhan. Ya.
Firman Tuhan berkata dengan jelas, hajarlah anakmu selama ada harapan. Itu berarti ada satu usia di mana harapan itu sudah tidak bisa dinyatakan. Waktu itu sudah berlalu, sudah expired. Ketika anak begitu kecil, bahkan bayi, kenapa kita harus ajak anak ke gereja? Walaupun lebih repot, saya mengerti. Ya. Banyak ibu-ibu meninggalkan anak di rumah dengan omanya atau dengan babysitternya, karena tidak mau anaknya ngerepotin di gereja. Tapi kita harus mengajar anak itu sejak dini. Bahkan sebelum dia ke sekolah minggu. Ada waktunya anak mungkin rewel, saya ngerti. Ya. Dan mungkin ketika pujian di gereja anak diam. Karena dia senang dengan lagu. Tapi begitu firman Tuhan dimulai, dia berkata, ai, ai, ai. Dan kita tidak mau diganggu dengan itu. Ya. Saya ingat ketika anak masih kecil, dan dia mulai seperti itu, saya membawa dia keluar dan saya berkata, kamu tidak boleh nangis. Ya. Pokoknya kamu harus masuk dan kamu diam. Dan itu memang perjuangan beberapa kali dia diajar, didisiplin. Ya. Sampai pada akhirnya, anak itu tahu bahwa dia harus menyerah pada pemuritan ini. Dia tidak bisa mengatur kita, tapi kita yang mengatur mereka. Ya. Coba dalam Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ternyata discipleship itu sesuatu yang penting sekali. Ya. Memuridkan anak kita lebih dulu. Mengajar dia prinsip-prinsip yang benar. Bagaimana dia menghargai firman Tuhan. Bagaimana kalau berbakti itu dia harus duduk dengan tenang. Dan itu dalam pola honor kepada Tuhan. Menghargai, menghormati Tuhan. Tapi kalau anak itu lihat, misalnya kita sebagai orang tua, kita ke gereja juga tidak ada persiapan. Ya. Bahkan mungkin tidak mandi. Bahkan pakai baju sembarangan. Dan anak tahu bahwa kita sedang tidak menghormati Tuhan. Ya. Saya ingat dulu ada satu kepala sekolah, dia majelis di satu gereja juga. Dia berkata, Butin, saya nggak peduli walaupun sekarang nih anak-anak muda musimnya ke gereja pakai celana pendek. Kalau saya sedang bertugas, saya suruh anak itu pulang. Karena dia sedang tidak menghargai Tuhan. Ke gereja itu harus pakai baju yang rapi, karena kita menghadap Tuhan, menghormati dia. Ya. Dan saya pikir kepala sekolah itu hebat. Dia berkata, saya suruh dia pulang. Saya tidak mau tahu. Ya. Karena ketika kita tidak bisa menghormati Tuhan, maka bagaimana orang lain tertarik pada iman kita. Ya. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan. Berarti kita itu harus terus menjadi guru yang mendisiplin anak-anak kita. Sampai kapan? Tidak ada waktunya pensiun. Ya. Jadi sebagai orang tua, sebagai parent, kita mengasihi karena itu adalah anak-anak kita. Kita mengasihi karena mereka adalah anak-anak kita. Sebagai orang tua itu kita dipanggil juga menjadi teacher bagi anak-anak kita. Ada waktunya mengajar, disiplin. Ya. Jadi sebagai orang tua itu kita harus multi talent. Sebagai pastor, sebagai hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan di dalam Di dalam rumah tangga kita. Saya tidak bisa titip anak saya
kepada guru di sekolah minggunya. Saya tidak bisa titip anak saya untuk diinjili oleh gurunya di sekolah. Tapi saya harus memperkenalkan Injil dan keselamatan itu dari mulut dan hidup saya. Dan dikatakan apa? Menjadi parent, menjadi orang tua itu kita harus mengasihi. Karena itu anak-anak kita. Tetapi kasih dan disiplin itu perbedaannya sangat sedikit. Hampir sulit dibedakan. Kalau saya mengasihi, saya harus mengajar dia disiplin. Ya. Dan mungkin waktu anak-anak kecil, mereka tidak tahu kenapa papi mami itu galak. Ya. Kenapa sih papi mami itu tidak mengizinkan aku lihat film kartun dan aku harus ke gereja. Mungkin waktu anak-anak kecil mereka sebel banget. Tapi kita terpanggil menjadi orang tua, menjadi parent itu bukan untuk disukai anak. Tapi tanggung jawab kita itu berat. Yaitu menjadikan mereka menjadi murid Kristus. Itu tidak otomatis, Bapak Ibu. Karena di dunia ini kita menghadapi banyak sekali pencobaan. Ya. Banyak sekali godaan. Begitu juga anak-anak kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 8, kita lihat ke sana. 1 Petrus 3 ayat 8. Ini 1 Petrus 3 ayat 8. Ya. Okay. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Bapak Ibu, saya melihat saat ini godaan menjadi orang tua itu adalah kita takut anak-anak kita tidak menyayangi kita karena kita menegakkan disiplin itu. Ya. Saya selalu berkata kepada anak-anak, nggak apa-apa kalau kalian menganggap mami galak. Tapi bagi mami, lebih baik kamu menganggap mami galak, tapi kamu taat kepada Tuhan. Ya. Membesarkan anak dan merawatnya. Kasihilah dengan sungguh-sungguh. Itu satu komitmen. Ya. Nah mungkin Bapak Ibu berkata, ya Bu, saya mati-matian kerja juga untuk mengasihi anak. Untuk memberi kepada anak kehidupan yang baik. Ya. Ternyata komitmen kita ketika kita punya anak itu, discipleship-nya apa? Memberi waktu. Ini paling berat, Bapak Ibu. Ya. Memberi waktu. Sekali lagi. Waktu itu tidak ada yang jual. Tapi kita harus komit di situ. Memberi waktu. Sekarang kalau Bapak Ibu menunggu pesawat di bandara dan Bapak Ibu lihat liburan tiba, anak-anak kecil itu duduk dengan papa mamanya, pergi dengan papa mamanya. Kemudian papanya mulai dari tasnya dia keluarkan iPad. Anaknya dikasih satu-satu iPad. Kemudian papanya juga main sesuatu sendiri, mamahnya juga. Ya. Apakah itu waktu bersama? Menurut saya tidak. Mereka pergi bersama, iya. Tapi itu tidak mewakili memberi waktu bersama. Memberi waktu kepada anak-anak. Anak tidak hanya perlu materi. Dia perlu sandang pangan, betul. Papan. Tetapi anak-anak butuh kehadiran kita. Ya. Anak-anak tidak selalu ingin kita absen dalam hidup mereka.
Karena iPad tidak bisa memeluk mereka. Rumah gedung yang mewah tidak bisa memberi kehangatan kepada mereka. Tapi kehadiran papa mama bersama itu memberi kehangatan. Saya punya cucu yang di Bali ini masih 5 bulan. Dan anak saya berkata, luar biasa ya anak tuh. Kenapa saya tanya begitu? Saya sudah tahu itu akan terjadi. Ya. Tapi karena anak saya baru menjadi mama, dia berkata, luar biasa mami. Kalau Farel itu tidak Cici kasih tahu bahwa Cici mau kerja sejam aja. Oh, dia bisa ngamuk karena Cici lihat HP. Padahal dia kerja. Ya. Tapi kalau jauh-jauh hari Cici punya planning untuk kerja jam berapa, Cici ngomong begini, Farel bisa pilih temani mama untuk kerja, tapi kamu jangan nangis, atau kamu bobo. Dan dia pilih salah satu. Tapi jauh hari sudah jauh jamnya dia sudah dikasih tahu. Itu anak 5 bulan. Yang ngomong juga belum bisa, tapi ketawa bisa. Ya. Dan dia merespon itu. Memberi waktu. Ya. Jadi anak tahu kalau mamahnya itu nyusuin dia, tapi pegang iPad. Dan itu bukan waktu yang diperuntukkan bagi dia, dia akan rewel. Ya. Yang kedua, bagi anak kecil, waktu kehadiran itu penting sekali. Kehadiran itu penting. Karena kehadiran kedua orang tuanya memberi sekuritas kepada anak-anaknya. Ya. Kita harus memberikan perhatian. Kita harus mengajar anak-anak apa itu artinya salah. Apa artinya benar. Ketika anak-anak melakukan kebenaran, kita harus memuji dia. Bukan memberi dia hadiah, tetapi memuji dia. Banyak klien saya yang bertanya, Bu, kalau anak dapat nilai 100, saya kasih dia 100.000, itu benar atau tidak? Saya berkata tidak. Kenapa? Karena ketika anak-anak berjuang mendapatkan nilai yang bagus, dia harus bangga dengan dirinya. Dia bukan membeli 100.000 itu dengan berjuang untuk dapat nilai bagus. Tetapi dia harus mau mendapat nilai bagus itu untuk dirinya sendiri. Ya. Komitmen itu bukan perasaan. Komitmen itu bukan perasaan. Tetapi itu adalah sesuatu yang stable. Ya. Stabilis. Kita harus dengan anak itu touch person. Saya pernah bertemu dengan seorang anak yang sepanjang hidupnya, papahnya itu tidak pernah dekat dengan dia. Dan itu membuat dia menjadi seorang laki-laki yang kaku, seorang yang tidak bisa luas dalam hidupnya, seorang yang penuh dengan pressure. Ya. Lalu satu saat ada klien saya yang anaknya itu sebenarnya pintar. IQ-nya itu superior. Tapi setiap semester itu mamah papanya dipanggil. Karena dia selalu jatuh di ranking terakhir. Lalu saya berkata kepada bapak ini, anak ini SMP ya. Saya berkata begini, Pak, coba bapak begini. Bapak kalau pulang dari kerja, ajak dia ngobrol. Kalau tidak, keluar makan bakso di pinggir jalan. Seminggu sekali aja Pak, saya mohon. Lalu Bapak ini dengan mata gedenya dia lihat saya, dia berpikir, ini nasihat apaan ya? Saya berkata, pokoknya Bapak lakukan aja. Nanti kita lihat, semester berikutnya dia akan naik Kak, nilainya.
Lalu bapak ini dia berkata, "Duh Bu, saya tuh orang yang kaku, saya nggak bisa gaul dengan anak. Pokoknya bapak ajak dia makan bakso. Kemudian dengar kalau dia ngoceh apapun didengar. Kalau bapak nggak bisa nanggapi, nggak usah ditanggapi." Saya berkata gitu. Dan bapak ini lakukan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Semester berikutnya, anak ini menjadi ranking 3. Apakah papahnya ngajari matematik? Enggak. Apakah papahnya ngejar-ngejar dia untuk belajar? Enggak. Enggak. Papahnya hanya spend time dengan dia. Tidak 24 jam loh Bapak Ibu ya. Tetapi memperhatikan dia. Kalau dulu misalnya papahnya pulang dari pabrik, ya pulang nyelonong aja. Nggak ada say hi. Sekarang papahnya tepuk punggung anak ini dan berkata, "Hey, how are you today?" Pertama kaku, tapi lama-lama kemudian cair. Dan bapak ini kemudian kembali ke saya dan dia berkata, "Butin, waktu Butin suruh saya makan bakso dengan dia, saya pikir ini nasihat yang aneh. Tapi ketika saya bohwat, saya sudah tidak ada jalan lain. Saya lakukan apa yang Ibu katakan." Bapak nggak ngajari matematik kan? Enggak. Saya cuma lulusan SMA kok, Bu. Saya udah lupa pelajaran itu. Dan anak ini menjadi anak yang baik. Bukan karena papahnya ambil pukulan dan memukul dia, tapi spend time dengan dia. Ada waktunya di mana seorang anak butuh papahnya, tapi ada waktu di mana seorang anak butuh ibunya. Ya. Dan Tuhan tidak pernah hanya memberi tugas kepada salah satu dari orang tuanya. Tugas ini diberikan kepada dua-duanya. Kepada dua-duanya. Ya. Ada anak-anak yang terus bermasalah dan buat masalah terus. Karena apa? Karena dia merasa bahwa ayahnya nggak pernah hadir. Ayahnya ada di rumah, tapi dia merasa asing banget sama ayahnya. Ya. Dan banyak juga ibu-ibu yang 24 jam di rumah, tapi sebenarnya dia tidak ada waktu dengan anaknya. Dia sibuk dengan dirinya, dia tidak ada waktu untuk ngobrol dengan anak. Tapi ada ibu-ibu yang bekerja full time. Tapi begitu dia pulang kerja, dia tidak mampir lagi ke mall. Dia tidak ada waktu untuk itu. Fokus dia pulang, dia bersama dengan anak. Dan ini disciple. Karena disiplin itu butuh waktu. Discipleship itu butuh contoh. Ya. Kita bisa ngomong A sampai Z. Tapi kalau kita tidak mempraktekkan itu dalam hidup, maka anak akan berkata, itu nol besar. Anak yang tumbuh dengan kehangatan akan menjadi anak yang cerdas. Emosinya stabil. Walaupun setiap anak di masa remaja itu pasti goyang, ya. Dan anak-anak di masa remaja, dia sedang bicara dan berseru, "Papa, tolong aku. Kapal yang aku sampan yang aku tunggangi ini begitu goyang dan aku takut." Tapi banyak papa yang tidak peka. Sehingga anak ini mencari pertolongan pada orang lain, bukan kepada papanya. Ya. Anak yang cerdas adalah anak yang dibesarkan secara hangat oleh kedua orang tuanya. Nah, hangat ini bukan berarti mengasihi dia dengan cara yang salah. Kenapa anak-anak kadang-kadang, Bapak Ibu, ketika kita kurang waktu dengan dia, ketika kita begitu sibuk, bukan anak ini ngerti, tetapi dia buat masalah. Dia buat ulah.
karena dia mau papa mama menoleh kepada dia dan mendisiplin dia. Dan ketika papa mamanya mendisiplin dia, itu adalah waktu bersama-sama. Ya. Nah, anak perlu tumbuh dalam lingkungan yang hangat, tapi juga punya direction yang jelas. Dia mau dibawa kemana? Papahnya melangkah kemana? Supaya dia tidak tersesat. Kompasnya apa, Bapak Ibu? Kompasnya adalah firman Tuhan. Itu sebabnya gereja-gereja mulai mendirikan apa? Menyerukan mesbah keluarga. Mesbah keluarga dimulai dari kapan? Dari ketika kita menikah. Kemudian ketika anak-anak itu masih kecil, ya, banyak orang tua berkata, aduh ribet Bu, anak masih kecil itu nangislah apalah. Saya berkata nggak apa-apa. Yang penting dia duduk, yang penting dia bersama, dia dengar firman Tuhan. Ya. Saya berkata kepada anak saya, kalau kamu renungan pribadi, ajak anakmu, walaupun dia nggak ngerti, tapi dia dengar firman Tuhan. Dia dengar ragu rohani. Di dalam Roma 15 ayat 5, coba kita baca ke sana, atau kalau Bapak Ibu ada yang bawa Alkitab, silahkan baca. Kalau lebih dulu dapat dari saya. Roma 15 ayat 5. Kalau ada yang bisa baca, silahkan. Ada Bapak Ibu yang sudah dapat? Oke. Roma 15 ayat 5. Ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ya. Harus satu suara. Ya. Papa mama ajak anak-anak. Dan mendengar firman Tuhan. Ketika anak-anak belum bisa baca, papa mama baca. Bergantian. Ketika anak-anak belum bisa ngomong, dia tidak usah berdoa. Tapi ketika anak-anak mulai bisa ngomong, dia sudah TK. Biarkan dia berdoa sesuai dengan yang dia bisa doakan. Ya. Sejak ada dalam kandungan, itu anak-anak harus diperkenalkan dengan apa? Mesbah keluarga. Papa mama bersama-sama, kemudian membaca firman Tuhan, berdoa bersama. Anak dalam kandungan itu akan tahu. Ya. Suami istri harus hidup dengan rukun. Saya tahu bahwa pasti ada perselisihan. Tapi anak-anak akan melihat bagaimana ayah ibunya bersepakat untuk hidup bersama. Dengar ragu rohani, dengar firman Tuhan, renungan pribadi, doa pribadi. Ya. Nah, saya terharu ketika beberapa waktu yang lalu anak saya caption di IG dan dia berkata bahwa ternyata apa yang dia dipaksa oleh kita sebagai orang tua untuk ke gereja walaupun ada film bagus. Dia berkata waktu itu aku agak marah. Ya. Tapi aku nggak bisa bantah. Ternyata firman Tuhan yang masuk itu menjadi kompas yang mengembalikan dia ke jalan yang benar. Ya. Anak ini sejak lulus arsitek, kemudian dia langsung ke Bali. Dan Bapak Ibu tahu bahwa di Bali itu kehidupan seperti itu. Tidak bisa dikontrol lagi. Dan dia berkata, yang menuntun dia kepada jalan yang benar adalah firman Tuhan. Yang dia selalu dengar dari kecil. Dia berkata, saya pernah tersesat. Tetapi apa yang saya dapat dari kecil membawa saya kembali ke jalan yang benar. Ya.
Dia berkata, saya hidup jauh dari orang tua dan tidak ada yang kontrol. Tapi firman Tuhan itu mengejar saya. Tidak pernah hilang memperdengarkan kebenarannya. Nah, memuridkan dalam hal apa lagi, Bapak Ibu? Attitude. Ya. Berterima kasih kalau terima jasa seseorang, pembantu kita, atau ketika kita berada di pom bensin dan kita ngisi bensin, anak-anak ada di dalam mobil. Mereka sepertinya tidak memperhatikan, tapi mereka memperhatikan. Bagaimana kita berterima kasih pada orang yang melayani kita. Ya. Nah, bagaimana kita berterima kasih kepada pembantu rumah tangga kita. Belajar menegakkan kebenaran, tetapi tetap sopan. Ya. Belajar berbagi dengan orang lain, walaupun kita tidak berlebih, Bapak Ibu. Dan anak-anak harus diajar dari awal sekali, ya, dari awal sekali. Mungkin kita tidak banyak ngomong, tetapi apa yang kita lakukan itu dinilai oleh anak. Ya. Saya terkejut satu saat guru SD kelas 1 anak saya itu dia panggil saya, dia berkata, "Butin, saya mau ngomong." Dia berkata, "Oh iya, kenapa?" Saya pikir, aduh anak saya buat masalah apa begitu ya. Lalu dia berkata begini, Butin, bagaimana ngajar anak supaya dia peka kepada kebutuhan orang lain. Maksudnya saya berkata, ya di kelas saya itu ada satu anak yang selalu terlambat kalau buat tugas. Sehingga dia sering kali dimarahi oleh saya. Tapi belakangan ini saya lihat kami itu selalu menghampiri anak itu ketika dia selesai dengan tugasnya. Yang dia lakukan, katanya, anak saya bantu anak ini. Bukan mengerjakan, tapi membantu dia bagaimana menyelesaikan tugasnya supaya tidak dimarahi guru. Ya. Oh ya, saya nggak ngerti karena dia nggak pernah cerita. Ya, dia begitu empati, dia begitu peka dengan kebutuhan orang lain. Saya berkata, mungkin saya tidak mengajar dengan kata-kata, saya berkata, tapi saya mengajar dengan tindakan. Papahnya juga. Ya. Belajar bersyukur setiap hal yang kita bisa nikmati. Dan jangan mengeluh terus, tapi bersyukur. Dan dia berkata begini, kemarin waktu saya ke Bali, dia berkata begini, aku ingat Mami selalu berkata begini, kamu ingat loh ya, kalau kamu makan sesuatu, itu karena berkat Tuhan. Jadi kamu harus bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan. Nah, mengajar anak untuk hal-hal yang sangat sederhana, yang mungkin saking sederhananya, kita seringkali lupa, Bapak Ibu, ya, untuk berterima kasih, untuk mengingatkan mereka bahwa berkat ini bukan karena papa mama bekerja mati-matian, tapi karena berkat Tuhan. Anak-anak diajar untuk empati dengan siapa aja. Dan dia akan lihat apa yang kita lakukan. Mengajar anak mendoakan kita sebagai orang tuanya. Ya. Mendoakan kakek neneknya, teman-teman yang membutuhkan dukungan doa. Satu saat anak saya ini pulang dari sekolah dan dia berkata begini, Mami, aku boleh nggak ambil tabunganku di celengan? Oh, untuk apa? Saya berkata begitu. Mami tahu enggak ada satu teman ya di sekolahku, di kelasku itu yang dimarahi ibu guru. Kenapa dimarahin? Saya berkata. Iya, dia nggak bisa bayar sekolah. Dia bayar sekolahnya telat, Mami. Jadi dimarahin. Aku kasihan banget. Terus saya berkata, nah kamu punya tabungan berapa? Lalu dia berkata, aku kumpulkan beberapa teman yang mau juga ngasih uang jajannya kok, Mi.
Kita urunan, kemudian kita bayarin uang sekolahnya. Mengajar anak memberi persembahan yang benar di gereja, dan ini sangat penting, ya. Bapak Ibu, ketika kita mengambil uang dari saku kita dan masukkan ke kotak persembahan, kira-kira anak kita lihat nggak? Lihat tuh Bapak Ibu. Ya. Apakah kita memberi sekedar memberi? Atau kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan? Dan kita harus mengajar itu dengan praktek, bukan dengan omongan. Ya. Mengajar anak dengan benar. Bagaimana kita memberikan yang terbaik? Itu discipleship. Itu pemurusan. Ya. Saya sedih karena itu hal yang kadang-kadang terlupakan, terabaikan. Kita tidak mengajar anak dari awal untuk memberi yang terutama bagi Tuhan. Ya. Kenapa saya berkata ini penting, Bapak Ibu? Kalau kita mau anak-anak kita diberkati, ya, kita tidak bisa hanya berkata, oh warisan saya banyak kok Bu, akan berlebih untuk 7 turunan. Tapi berkat itu tidak hanya harta. Berkat itu pemeliharaan. Berkat itu kebahagiaan. Berkat itu janji firman Tuhan. Ya. Kenapa kita harus memuridkan anak-anak kita menjadi anak Tuhan? Janji Tuhan. Tadi yang kita baca, ya. Tuhan berkata apa? Menempati kota yang besar yang kita tidak dirikan. Ya. Menikmati rumah dengan perabotan yang baik. Tapi bukan kita yang membelinya. Susu yang terbaik yang akan menyehatkan kita. Dan itu Tuhan berikan kepada kita. Sumur yang tidak kita gali, tapi yang Tuhan siapkan airnya. Apa artinya? Kalau saya melihat ayat ini, saya terharu, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lakukan firman Tuhan dengan anak-anak kita, Tuhan janjikan ini. Kebun zaitun yang tidak pernah kita tanam. Dan ini blessing. Ini great blessing menurut saya. Ya. Mendiami kota besar yang kita tidak dirikan. Itu berarti Tuhan yang dirikan. Yang kedua, rumah dengan perabotan yang baik, yang bukan kita beli, tapi Tuhan siapkan. Sumur yang tidak pernah kering, yang kita tidak pernah gali, tapi Tuhan siapkan itu. Kebun zaitun yang tidak pernah kita tanam, tapi buahnya kita nikmati. Bapak Ibu, inilah blessing yang Tuhan siapkan bagi kita. Bagi orang-orang, bagi orang tua yang mau memuridkan anak-anaknya untuk hidup menjadi anak Tuhan yang baik. Ya. Mungkin waktunya sudah habis, Pak. Habis, Pak Imas? Oke, terima kasih untuk pemaparan Ibu Tinalo. Maaf tadi internet saya sempat menghilang. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk pemaparan yang boleh disampaikan. Jadi saya menyimpulkan bahwa pemuritan ini sangat penting sekali dan itu dimulai dari keluarga, ya. Jadi Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan tanya jawab, ya. Nah, saya memberi kesempatan kepada media sambil kita Bapak Ibu memikirkan atau menulis di chat untuk pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan.
Kami persilakan untuk media untuk menyampaikan video untuk jeda. Ya, oke. Terima kasih untuk media yang sudah memberikan jeda kepada kita untuk menuliskan pertanyaan. Ya, Butin, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Kami akan membacakan pertanyaan, nanti Ibu Tin langsung menjawab saja ya, Bu ya. Oke, pertanyaan pertama, Bu, ini pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi saya pikir ini pertanyaan yang cukup mungkin untuk tahu ya, bagaimana orang tua di dalam menginjili anak. Butin, sejak usia berapa anak itu bisa diinjili, Butin? Anak sejak dini bisa. Sejak dini, tetapi kalau kita mau tanya, kamu percaya Yesus enggak? Tuhan Yesus di mana? Di hati misalnya. Mungkin itu TK. Playgroup, ya sudah bisa lah. Dengan cara yang sederhana, tentunya kita harus pakai gambar ya. Karena anak-anak itu kan lebih lihat gambar. Jadi kemudian nanti kita ulangi lagi ketika dia SD. Apakah dia sungguh-sungguh sudah terima Yesus atau belum? Dan nanti kita ulangi lagi waktu dia SMP. Dan sebagainya. Jadi itu harus diulang berulang kali untuk meyakinkan tentang kepastian keselamatan dia. Tetapi sebenarnya ketika seorang ibu hamil, itu dia harus lebih banyak baca firman Tuhan,
lagu-lagu rohani dia dengar. Dan itu penting sekali bagi anak, karena itu basicnya ya, basicnya. Walaupun anak belum keluar. Maaf ini. Hilang. Hilang. Jadi anak bisa jadi sejak dini ya, Bu ya. Jadi bisa sejak dari kecil ya, sebenarnya kita bisa ini, tetapi memang perlu ada pengulangan nanti ya. Ya, diulangi lagi. Ya. Sudah lebih mengerti lagi. Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaan selanjutnya. Malam Bu Tin, kenapa dalam family discipleship harus orang tua yang pegang peranan? Bagaimana kalau orang tua itu sibuk dan lain-lain? Lalu bagaimana kalau orang tuanya lemah, tidak bisa menjadi contoh yang baik? Ya. Di dalam firman Tuhan, Musa tidak diminta untuk bicara kepada guru, ya, tetapi kepada orang tua. Dan ini penting, karena orang tua itu 24 jam dengan anak. Dan orang tua yang mungkin salah satu bukan orang percaya misalnya, yang satu harus kuat. Atau kalau dua-duanya lemah, bisa minta pertolongan kepada pendeta yang mengembalakan, misalnya seperti itu. Atau kepada guru agama. Ya. Tapi itu saya pikir itu pilihan terakhir. Minta pertolongan itu pilihan terakhir. Tetapi saya kembali pada firman Tuhan ini. Diminta untuk bicara kepada siapa? Kepada orang tua bangsa Israel. Ya. Jadi di pandangan Allah, orang tua itu yang diberi mandat ilahi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya di dalam pemberkatan nikah itu kan hamba Tuhan seringkali berkata apa? Kalau nanti kalian punya anak-anak, kalian bertanggung jawab untuk membawa anak-anak kepada Tuhan. Betul nggak? Dan itu sebenarnya pengulangan dari ulangan ini. Jadi mau tidak mau memang orang tua ya Bu ya, jadi pegang peranan penting di dalam family discipleship ini ya Bu ya. Karena tidak hanya teori kan, ini harus praktis juga. Kalau anak-anak tadi tidak teori ya. Kalau orang tuanya lemah Bu ini tidak bisa jadi contoh yang baik tadi Bu. Mau nggak mau dia harus belajar jadi contoh ya Bu berarti ya Bu ya. Iya. Kalau dia menyadari sebagai orang tua tanggung jawabnya berat dan dia dituntut untuk bertanggung jawab, dia harus belajar. Ya. Itu sebabnya sebenarnya keluarga muda itu perlu ada kelas untuk bagaimana mendidik anak-anaknya. Dan itu penting. Itu penting. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan ya. Sebagai pendidik, tidak jarang berhadapan dengan orang tua yang menyerahkan pendidikan iman kepada sekolah. Bagaimana jika kita berhadapan dengan orang tua seperti ini, Bu? Kalau orang tuanya orang percaya, kita harus sadarkan bahwa tanggung jawab itu bukan tanggung jawab sekolah. Sekolah hanya melanjutkan apa yang ada di rumah. Itu sebabnya jarang kan sekolah kewalahan. Karena apa? Anak ini masuk sekolah Kristen tanpa basic Kristen, tanpa basic percaya. Ya. Tetapi kalau ada orang-orang tua yang merasa bahwa ya pokoknya saya sekolahin anak, apalagi bayarnya mahal, itu sudah sudah seluruhnya dipasrahkan. Sebenarnya itu tidak bisa. Tidak mungkin menurut saya. Tidak mungkin.
anak-anak di sekolah hanya berapa jam sih? Walaupun itu all day school, itu berapa jam? Hidup mereka masih lama bersama dengan orang tuanya, kalau orang tuanya hadir. Ya. Nah, itu sebabnya saya pikir parenting group di sekolah itu penting banget, penting banget. Ya. Karena tidak jarang orang tua yang menyekolahkan anak di sekolah-sekolah plus itu merasa bahwa saya sudah bayar mahal, berarti sekolah harus lakukan semua hal. Anak pulang sekolah itu sudah nggak harus lakukan apa-apa. Itu salah. Karena mendampingi anak belajar itu, saya pikir itu juga discipleship. Ya. Dan itu penting. Ya. Jadi keingat di masa pandemi ini ya Bu ya. Jadi WFA ini justru sebenarnya ini kesempatan bagi orang tua untuk bisa memuridkan anak-anak. Ya, karena terpaksa kan, orang tuanya juga work from home, ya kan. Okay. Jadi tapi yang terjadi banyak orang tua stres. Ya betul. Karena dia tidak merasa bahwa selama ini 24 jam full dengan anak. Kan bisa dibagi dengan sekolah. Yeah. Tapi sebenarnya anak-anak yang hangat dengan orang tuanya, dia bisa sungguh mandiri. Ya. Tapi anak-anak yang nggak hangat, pasti dia banyak rewel. Ya, ya oke. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Jadi memang kalau seandainya orang tuanya itu orang percaya, itu lebih bisa dikatakan lebih mudah untuk mengarahkannya ya Bu ya, membimbing. Bisa, tapi bisa juga lebih sulit. Ya. Ya. Karena kadang-kadang orang Kristen itu punya pola pikir sendiri kan. Ya. Sok ngerti padahal nggak ngerti gitu. Ya, oke. Ya ini Bu ada pertanyaan lagi. Bagaimana mempertahankan agar keimanan anak tetap teguh dan terus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena ini orang tua yang bertanya Bu, karena saya sebagai orang tua saat ini sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua. Takutnya dengan berjalannya waktu anak bisa salah pergaulan. Jadi caranya bagaimana agar anak tetap tumbuh dalam iman kekristenannya sampai dia dewasa nanti? Ya. Terima kasih Bu. Kalau Bapak atau Ibu sudah yakin menanamkan iman kepada anak, sekarang tinggal misalnya seperti ini, Ibu sudah tanam bibit yang baik. Dan kita lihat ini sudah bertunas. Ya. Kita lakukan menyiram, memberi pupuk, dicek apakah matahari yang menyinari dia cukup dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kita tinggal tunggu waktunya. Tapi ketika kita tunggu waktu itu, kita harus berlutut lebih banyak. Saya selalu berkata begini, kalau anak sudah tidak nyusu mamahnya, dia sudah mulai remaja, dia sudah mulai senang bergaul dengan teman-temannya, itu ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu, harus tekuk lututnya lebih sering. Untuk apa? Untuk menopang anak-anak di luar yang kita tidak tahu apa yang terjadi itu dengan doa. Sekali lagi kita harus yakini bahwa doa kita tidak akan mungkin kembali dengan sia-sia. Tapi asal basicnya sudah benar ya. Basicnya itu sudah benar. Tapi banyak orang tua kan yang berkata, ya saya sudah ngajarin dia ke gereja. Saya sudah suruh dia ke gereja. Bukan itu. Tapi bagaimana menanamkan iman dari mulut kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Dan itu meyakinkan mereka sebagai basic iman mereka. Itu penting. Ya. Nah, ada waktu-waktunya di mana kita sudah tidak bisa kontrol anak lagi. Ya kita berlutut lebih banyak. Ketika anak masih sering bersama dengan kita, itu jauh lebih gampang. Tapi ketika anak banyak di luar,
itu mungkin kita harus derai air mata, lutut kita juga sampai lecet kita berdoa, tapi itu harus dilakukan. Karena pada akhirnya kita berkata apa? Tuhan, tanganmu yang tidak terbatas itu tolong topang anak saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi topang anak saya. Ya. Itu sebabnya saya juga berkata kepada ibu-ibu, ketika engkau hamil anak, kau tidak hanya berdoa supaya anak ini jadi anak yang baik, tapi kau juga harus berdoa untuk teman hidupnya. Yang kau lihat mungkin imanmu 25 tahun yang akan datang. Baru kau berkata, oh pemuda ini yang aku doakan 25 tahun. 25 tahun. Dikali hari berapa saya nggak tahu. Ya. Oh gadis ini yang aku berdoa. 30 tahun baru muncul di hadapanku. Dan aku yakin ini yang Tuhan pilih buat anakku. Nah ini penting. Ini hal-hal yang mungkin bagi orang tua itu perjuangan ya, nggak mudah. Berdoa puluhan tahun baru tahu, oh ini jawabannya. Tuhan tidak kasih tahu kita kan. Walaupun kita berdoa, nangis, berdarah-darah, Tuhan tidak berkata ini loh menantumu, enggak. Nanti begitu dia muncul di hadapan kita, baru kita berkata, oh anak ini yang saya doakan 30 tahun, 25 tahun. Nah itu dibutuhkan apa? Kita juga diuji ketekunannya. Ya. Jadi sebenarnya ketika anak-anak belum menikah itu kita berjuang bersama-sama. Bukan anak aja yang harus berjuang, kita juga berjuang. Kita dukung, kita protek dia. Kita dukung dia dengan doa-doa kita. Dan ketika anak tahu bahwa namanya selalu kita sebut, itu menguatkan hatinya. Itu sebabnya di doa ibuku, namaku disebut, itu bukan hanya karangan dari seorang penggubah lagu. Tapi itu betul. Di doa ibuku, namaku disebut. Dan itu membuat anak tidak bisa main-main, walaupun mama papahnya tidak bisa. Dan ini penting. Ya, memang kadang-kadang apa istilahnya kekhawatiran orang tua ya Bu ya untuk anak-anak khususnya yang sudah besar gitu Bu ya. Ya, Dengan SMA, SMP. ya betul. Jadi memang doa ini sangat penting sekali ya untuk kita lakukan sebagai orang tua karena selamanya anak itu tidak sama-sama dengan kita. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi Bu, ini bisakah menerapkan family discipleship kalau pasangannya itu beda iman Bu? Kita yang bisa menerapkan, tapi mungkin pasangan tidak ya. Tapi kita harus merebut jiwa ini di dalam rumah kita. Kita jangan berkata kepada anak, ya kamu terserah kamu mau pilih yang mana, nggak bisa. Cuma mungkin di situ anak akan lihat bahwa ada kegagalan yang orang tua kita alami dalam hidupnya, yaitu salah memilih pasangan yang tidak seiman. Bisa juga anak akan lakukan sama dan berkata, nah papa kan juga menikah beda iman, kenapa aku nggak boleh? Atau mama. Ya, tapi tetap yang berada dalam iman Kristen ini yang harus menang. Yang harus menuntun anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Walaupun tuntutannya jelas lebih berat ya dari kalau dua-duanya seiman. Karena anak sedang menilai kan. Ini yang katanya orang Kristen kelakuannya lebih baik nggak? Kan itu dinilai oleh anak. Oke. Ya, ini Bu ada pertanyaan lagi Bu. Ini ada suami istri yang begitu getol melayani dan menjadi berkat bagi orang banyak. Tapi anak-anaknya diurus oleh orang lain. Nah, bagaimana Ibu melihat hal ini? Bukankah pasangan
orang tua tersebut memberkati banyak orang dengan pelayanannya. Ya. Saya bertemu dengan beberapa orang yang seperti itu. Dia pelayanannya hebat, tapi anak-anaknya hancur. Kenapa? Karena sebenarnya orang tua ini tidak berfungsi dengan baik. Ya. Tuhan tetap minta kepada orang tua untuk bertanggung jawab, bukan menyerahkan itu kepada orang lain. Ya. Memang yang bertanya tidak ngomong ya bahwa bagaimana keadaan anak-anaknya, oke-oke aja atau belum muncul masalah atau apa. Oke Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Apakah pemuritan kepada anak itu wajib bagi pasangan Kristen Bu? Nah realitanya banyak pasangan Kristen yang lebih mengutamakan akademik, intelektualitas dari anaknya. Sebagian lagi mengutamakan prestasi, ikut lomba ini dan itu, dan mengesampingkan pendidikan iman anaknya. Jadi mana yang benar Bu ini Bu? Discipleship itu tetap penting. Tuhan tidak pernah mengubah itu di dalam firman-Nya. Tuhan tetap menganggap itu penting. Dan itu harus dilakukan. Itu sebabnya dikatakan inilah perintah. Bukan ya kalau kamu mau lakukan ya boleh, tidak juga boleh. Enggak. Ini harus. Dan dikatakan apa? Ini ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan. Ini ketetapan. Itu undang-undang, nggak bisa diubah. Ya. Dan saya punya keyakinan anak-anak yang secara iman itu baik. Dia juga bisa manage waktunya dengan baik. Dan dia bisa menjadi anak yang bertanggung jawab untuk belajar secara akademis juga baik. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Oke, jadi satu keharusan ya Bu ya, ini apa, discipleship ini Ya, memang perintah. Itu perintah perintah. Tuhan dan ini harus dilakukan Itu bukan sebagai, bukan pilihan, itu perintah. ya sebagai keluarga Kristen ini jadi satu kewajiban keharusan bagi Ya, kita untuk memuridkan anak-anak ya Bu ya. ya. Ya, Bukan gereja yang memuridkan, tapi keluarga. oke. Ini Bu, berbicara ini Bu tentang sekolah minggu. Apakah sebaiknya anak ikut ibadah bersama orang tua dalam kebaktian umum supaya orang tua bisa mengawasi dan mendidik anaknya dalam mengikuti ibadah untuk menghormati Tuhan, atau tidak masalah ada anak ikut sekolah minggu dan kita ikut ibadah umum? Ada waktunya. Tentunya bayi tidak mungkin ikut sekolah minggu, ya. Tapi mungkin sekarang ada ada kelas sekolah minggu umur 2 tahun misalnya. Boleh diikutkan. Tapi 0 sampai 2 tahun itu sebaiknya anak tetap ikut orang tuanya ke gereja. Jangan ditinggal di rumah. Memang seperti tadi saya berkata lebih repot, ya. Mungkin ketika firman Tuhan diberitakan, dia mulai A, I, O, I, A, I, O. Dan dia akan uji. Kalau mamahnya kemudian ajak dia keluar dan tidak kembali ke gereja, minggu berikutnya dia akan lakukan yang sama. Ya. Jadi itu juga discipleship sebenarnya. Jadi anak tuh kayaknya masih bayi banget, tapi bisa dikasih tahu. Saya berkata kepada anak, Mami tidak akan ajak kamu keluar. Tapi kita masuk ke gereja, kamu diam. Sampai ibadah selesai. Tapi anak coba beberapa kali, Pak Sun Hadi. Tidak hanya sekali, kemudian kita lolos. Oh enggak. Apalagi anak-anak saya dua-duanya strong will. Wah, mengalahkan mereka tuh sampai pegel banget. Tapi harus. Kita yang menang, bukan mereka yang menang. Bu, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Jika pasangan suami istri sama-sama tidak dididik
dalam keluarga yang memiliki kultur pemuridan. Bagaimana menerapkan family discipleship ini? Sedangkan keduanya bingung bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam melakukan pemuridan ini, Bu. Ya, suami istri ini boleh ikut seminar seperti ini, walaupun mungkin dapatnya sedikit ya. Tapi bisa datang ke pendeta dan tanya bagaimana caranya. Harap pendeta bisa mengarahkan mereka. Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap orang tua harus bisa memuridkan ya Bu ya, intinya gitu ya. Iya, iya. Harus belajar, ikut seminar seperti ini salah satunya, atau bertanya kepada pendeta di gereja. Ya, atau coba cari di YouTube, mungkin ada juga seminar-seminar, saya tidak tahu. Ya. Oke. Ini Bu ada pertanyaan lagi Bu. Ini ada bagaimana memuridkan anak yang berkebutuhan khusus Bu? Untuk mengajarkan cara beraktivitas saja tidak mudah, apalagi mengajarkannya takut akan Tuhan. Ya. Mungkin dengan anak-anak berkebutuhan khusus, kita perlu media ya. Kita perlu bahan, kita perlu media untuk apa sih itu percaya kepada Tuhan itu apa sih? Kayaknya kita nggak bisa asal ngomong seperti anak-anak biasa. Harus ada media yang dipakai untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Itu sama dengan kalau di sekolah kan anak-anak ini belajar dengan media yang berbeda begitu. Atau mengajak mereka keluar misalnya, kemudian lihat kupu-kupu, lihat apa, kemudian itu kita terapkan dengan bagaimana Tuhan menciptakan itu. Oke. Ya Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oke. Bagaimana pandangan Ibu tentang homeschooling atau sekolah online? Sehingga mayoritas waktu anak akan di rumah bersama orang tua Bu. Ya. Kalau karena keadaan seperti sekarang ini dan membuat kita harus online, kita tidak bisa berbuat lain, ya. Tetapi kalau itu bisa onsite, menurut saya buat anak-anak bagus juga, karena mereka belajar untuk bersosialisasi, ini penting, ya. Anak-anak belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain, itu kebutuhan. Jadi saya tidak terlalu rekomen dengan homeschooling, karena memang kita itu orang Indonesia ini makhluk sosial kan, banyak kita lebih senang bersosialisasi. Nah, mungkin kalau orang-orang di dunia barat, karena 1 dan 2 dan 3 alasan mereka lebih pilih homeschooling karena mahalnya sekolah biasa. Tapi mereka ada saat-saat sosialisasi, bersosialisasi dengan teman-teman lain. Nah, kalau orang Indonesia kan jarang sekali punya program seperti itu. Jadi kalau tidak perlu online, sebaiknya onsite. Tapi kalau keadaan belum memungkinkan, ya mungkin sekali-sekali juga ketemu teman melalui online. Karena anak butuh itu, anak butuh teman-temannya yang sebaya dengan dia. Ya, oke. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi Bu ya, nggak apa-apa Bu ya? Nggak apa-apa saya. Ini Bu, pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara mengetahui karunia anak Bu? Mengetahui karunia anak. Kita sebenarnya dari awal sudah tahu ya. Misalnya anak senang musik, kemudian anak tertarik pada benda-benda yang misalnya benda bergerak misalnya. Kita udah tahu itu. Dan mungkin ketika anak sudah mulai bisa pegang pensil, kita lihat dia senang mewarnai enggak? Atau dia lebih tertarik pada orang. Ya. Daripada duduk belajar, dia lebih tertarik pada orang. Ada anak-anak seperti itu.
anak laki-laki saya waktu kecil itu dia kalau sudah mengerjakan sesuatu dia konsen banget. Walaupun ada tamu dia tidak akan noleh. Dia tidak akan berpaling dan lihat. Tapi anak perempuan saya, anak sosial. Walaupun dia senang dengan bermain boneka, begitu ada tamu dia ikut duduk di ruang tamu. Nah, dari situ kita lihat kepribadian anak, kemudian kita lihat apa sih yang dia suka. Ya, kalau orang Jawa itu punya adat istiadat anak mulai berjalan, itu kemudian disediakan banyak sekali benda. Kemudian dipercaya ketika anak itu ambil benda ini, misalnya dia ambil Dia ambil paku misalnya. Oh, anak ini nanti akan tertarik pada bangunan misalnya. Saya nggak tahu kebenarannya, ya. Tapi biasanya mainan-mainan edukasi itu bisa menolong anak. Jadi kalau anak yang senang dengan Lego, dia tekun banget sampai Legonya jadi. Biasanya ini anak-anak yang lebih senang bekerja sendiri. Ya. Tapi kalau dia begitu bermain Lego, tapi kemudian ada teman papahnya datang, dia lari, dia tinggalkan Legonya belum selesai, dia bukan anak yang seperti itu. Gitu. Kita bisa lihat seperti itu. Tapi sebenarnya ketika anak lebih besar, SMP begitu kan ada tes karunia juga yang bisa dilakukan. Tes karunia ada, tes bakat minat ada. Ya, oke. Jadi memang dari kecil sebenarnya kita bisa memperhatikan ya Bu ya, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi nantinya keahlian dia lah gitu ya. Passion dia. Biasanya kebiasaan dia nanti seperti apa gitu. Ya, ini Bu pertanyaan terakhir, bagaimana memuridkan anak SMP atau SMA ini mungkin remaja pemuda kalau waktu kecil orang tua mereka kurang memperhatikan hal ini? Biasanya kalau sudah SMA itu mereka akan ambil keputusan sendiri. Kita tidak bisa paksa lagi. Kita nggak bisa paksa lagi. Ya, jadi itu sebabnya saya berkata ada jeda waktu tertentu yang Tuhan kasih. Itu sama dengan ketika bayi yang baru lahir sampai 2 tahun itu disusui oleh ibunya. Tapi kalau ibunya itu kekeh mau nyusui lebih dari itu, air susunya menjadi racun, tidak menjadi gizi. Jadi itu semua Tuhan atur sedemikian bagus. Ada waktunya. Nah, kapan kita memaksa anak dengan kita mendidik anak dengan paksa? 9 tahun pertama. Coba bayangkan. 9 tahun pertama itu menjadi fondasi seumur hidup orang itu. 9 tahun saja, tidak lebih. Lebih dari 9 tahun itu anak akan ambil keputusan sendiri. Udah nggak bisa dibentuk. Ya. Nah, kadang-kadang orang tua mau bersikap keras ketika anak sudah remaja. Sudah terlambat. Yang dia akan lakukan adalah ketaatan yang rela, bukan paksa lagi. Tapi 9 tahun pertama itu ketaatan yang dipaksakan. Jadi untuk menghadapi anak seperti ini beda dengan ketika dia masih kecil ya Bu ya? Oh iya, beda sekali. Beda sekali. Dia sudah bawa warnanya sendiri. Tapi 9 tahun pertama itu papa mamahnya yang akan mewarnai dia. Ya. Itu sebabnya anak SD kelas 5 itu sudah mulai berontak. Tidak sadar anaknya masih kecil. Tapi itu sudah lewat dari ketaatan yang dipaksakan. Jadi kalau begitu yang perlu dilakukan sebagai orang tua Bu, ketika ya dia rindu anaknya itu untuk bisa dimuridkan Bu ya. Yang perlu anak SMA ini. yang perlu sebagai orang tua
kira-kira apa Ibu ya yang perlu dilakukan untuk Mungkin kalau dulu orang tuanya tidak lakukan apa-apa, kita harus lebih spend waktu lebih banyak dengan dia. Gak mudah. Mungkin dia akan menolak juga, saya nggak tahu. Ya, tapi orang tuanya harus sungguh-sungguh meyakinkan anak ini bahwa orang tuanya mengasihi dia dan mereka mau spend waktu dengan mereka dengan baik. Ya, karena anak tahu kesungguhan kita atau kepura-puraan, dia tahu. Walaupun tidak mudah. Mungkin untuk anak SMA itu lebih banyak bertengkar dengan kita nanti. Ya. Tapi daripada tidak sama sekali, lebih baik dicoba. Lebih baik dicoba. Jadi perjuangannya lebih ini ya Bu ya. Oh ya, perjuangannya berdarah itu pasti kalau ya, tapi memang tidak menutup kemungkinan Bu ya untuk anak itu bisa dimuridkan. Oh ya, masih ada mujizat. Ya. Jadi saya seringkali berkata kepada lebih baik kepada ibu-ibu lebih gampang ya. Saya selalu berkata, ibu doa puasa, berlutut lebih banyak, tangisi anak itu di hadapan Tuhan. Ya memang kan kita bayar modal dengan bunganya itu, ya kan? Lebih berat memang, lebih berat. Apalagi bunganya naik terus ya, jadi itu lebih berat bagi kita. Tapi harus. Ya, oke Bu, itu pertanyaan terakhir. Terima kasih Bu untuk penyampaian materi juga menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Oke Bu, untuk waktu selanjutnya kami mohon kepada Ibu untuk memberikan closing statement Bu untuk tema kita hari ini Bu. Kami persilakan. Saya berharap Bapak Ibu tidak menyerah. Ya. Memuridkan anak sendiri itu jauh lebih sulit daripada memuridkan anak orang. Tapi yakinlah bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua, Tuhan minta itu perintah untuk memuridkan mereka. Kalau Tuhan perintahkan, saya yakin Tuhan melengkapi kita dengan kemampuan. Tuhan memberkati.